Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Angklek-Angklek Balungan Wesi, yang kali ini ditulis oleh akun @cikumunya. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya, kita langsung saja ya teman-teman menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Din, bangun Din, bangun. Dina mengucek matanya. Dan hari masih gelap saat ibunya membangunkan dengan tergesa-gesa. Cepat kemasi pakaian, bawa apa saja yang bisa dibawa. Baju, celana semua masukkan ke dalam tas. Ibu tunggu di depan. Halo, gimana keadaan Kakung? Iya, ini kita segera ke sana. Ya, kamu tunggu di sana aja, secepatnya kita nanti menyusul, kata ibu di telepon. Cepetan, kamu malah bengong. Sebagian udah ibu siapkan itu di tas. Tinggal tambah apa yang menurut kamu harus dibawa aja. Aduh, kenapa mesti buru-buru sih bu? Orang bakal juga gak kemana-mana kok, orang lagi sakit, kata Dina kesal. Apa kamu gak tahu yang namanya Ngeroko Sukmo, kata ibu dingin. Brak! Suara figura pecah membuat nafas Lastri memburu. Udah cepetan. Lastri menarik tangan anaknya dan tas yang ada di samping meja dengan terburu-buru. Lastri menyuruh anaknya masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobil dengan kencang. Kamu gak pernah dengar kata bapakmu, keluarga kita ini beda, jangan sembarangan kalau ngomong, kata Lastri dengan kalut. Karena memang yang dikatakan bapak enggak masuk akal. Figura jatuh juga pasti karena kena angin. Enggak perlu lah bu, sampai berlebihan seperti itu, kata Dina kesal. Semenjak Kakung sakit, semua yang dibicarakan mendadak tidak masuk akal. Untuk orang yang terbiasa dengan logika, semua yang dibicarakan hanya terdengar seperti dongeng untuk Dina. Tunggu sampai kamu melihatnya sendiri, jawab Lastri dengan dingin. Memang susah berbicara dengan orang yang pemikirannya terlalu kota, keras kepala dan tidak bisa mengerti jika yang di luar nalar itu ada. Setelah perjalanan yang sangat panjang, Lastri berhenti di sebuah rumah besar, rumah yang ingin dia tinggalkan saat itu juga jika tidak ada kepentingan. Rumahnya udah gak kerawat bu, gak kayak pas aku kecil dulu, kata Dina mengingat-ingat. Dina mengamati rumah yang sangat besar itu. Catnya sudah hampir mengelupas dengan pohon beringin yang menjadi atap kedua bagian rumah itu sendiri. Sedangkan sebagian akarnya menjuntai dan sebagian lagi merambat ke tembok. Berapa lama kita tinggal di sini? Kenapa? Sudah mulai takut sekarang? Tanya Lastri. Takut? Akar ini juga nggak akan bisa ngelilit aku hingga mati kan? Lastri kemudian membungkam mulut anaknya dengan gemas. Sudah berapa kali ibu harus bilang, tutup mulutmu dan gunakan otakmu untuk mengingat kata-kata ibu barusan. Di sini tembok pun bisa mengimbitmu hingga mati kalau dia mau. Dina menatap ibunya dengan tatapan terkejut. Dibanding hal tidak masuk akal, ya ibunya bahkan terlihat lebih mengerikan. Ayo, sudah masuk. Kita lihat keadaan Kakung di dalam, kata Lastri dengan tatapan mengintimidasi, takut jika anaknya kembali berulah. Dina masuk ke dalam rumah membuntuti ibunya. Pertama kali masuk, Dina itu dimanjakan dengan berbagai lukisan. Lihat, Kakung cuma seniman dan harta yang Mbah Kakung punya, ya karena lukisannya berbeda dengan orang kebanyakan. Dina berhenti pada sebuah lukisan yang berukuran paling besar, menampilkan sosok tidak berkulit, tidak berdaging, badannya tinggi menjulang tinggal tulang, dengan mata merah menyala dan gigi taring yang terlihat tajam. Angklek-angklek balungan wesi, baca Dina. Oh jadi ini, tanya Dina tanpa memanglingkan pandangan pada lukisan itu.
Lastri tidak enggan mengulang semua penjelasan yang sudah susah payah dia jelaskan sejak dari tadi. Kakung, kata Lastri. Semakin mempercepat jalannya, Dina pun mencoba mengimbangi langkah ibunya itu yang kian cepat, seperti setengah berlari. Dina membelalakan matanya saat dirinya sampai ke depan kamar kakung yang terbuka. Di dalam ada 4 orang yang sedang memegangi kakung. Badan kakung begitu ringkih, kulit dan dagingnya sudah melekat, menonjolkan setiap urat dan barisan tulang di badannya. Namun tenaganya seperti berbanding terbalik. 4 orang banyaknya yang memegangi badan ringkih kakung, namun masih saja kewalahan. Raung kakung terus menerus. Kung, aku Lastri, menantumu, aku bawa Dina, kata Lastri memegang tangan mertuanya. Dina, cucuku, tanya kakung dengan suara berat. Dina mendekat ke arah kakung dengan perasaan ngeri. Ya bagaimana tidak, tatapan kakung bukan seperti sedang sakit, namun seperti orang yang kehilangan separuh warasnya. Tatapannya kosong namun tajam. Kung, ini teriak Dina saat kakung menjambak rambutnya, membuat wajah Dina begitu dekat. Hidung Dina menempel dengan hidung kakung, matanya sama-sama melotot satu sama lain. Lalu sesuatu yang sangat panas terasa di dahi Dina. Bu, panas bu, sakit bu, teriak Dina. Namun bukannya menolong, Lastri hanya mengusap tubuh putrinya pelan. Lambat laun sesuatu yang panas itu menjadi dingin, diiringi dengan tangan kakung yang kian melemah di kepala Dina, hingga akhirnya kakung pun lemas dan rubuh ke kasur. Bapak sudah gak ada, kata Agus dengan parau. Dina yang lepas dari tangan kakung mundur ke belakang. Gak mungkin, kata Dina memandang kakung yang sudah terbujur kaku. Dengan kepala menghadap ke arahnya, matanya masih melotot dengan mulutnya yang menganga, Agus memeluk Dina, mengusap punggungnya dengan pelan. Maafkan bapak, kalau saja bapak perempuan, pasti bapak yang ambil alih. Kamu tahu kan, ini sudah garis keturunan kita. Sekarang tugas kakung ada di kamu, kata Agus menahan tangis. Mata Dina tidak bisa lepas dari wajah kakung yang masih menatapnya. Kepalanya kosong, tidak punya daya untuk menyangka logikanya. Pak Dadang, tolong panggil warga pak. Pak Rusdi tolong siapkan pemandian. Dan Bu, bantuin saya siapkan perlengkapan lainnya, kata Lastri dengan dingin. Semua menjalankan tugasnya masing-masing, tidak ada yang membantah. Semua melakukan apa yang diperintahkan dalam keadaan hening. Apa benar semua yang dibilang bapak? Yang aku rasakan tadi, apa itu tandanya? Tanya Dina. Apa otakmu baru bisa jalan? Sudah dari dulu bapak menyuruhmu mempersiapkan diri, sedangkan kamu hanya bergumul dengan logika. Saat nalurimu dominan, kamu kebingungan. Sekarang dia sudah menjadi satu daging denganmu. Mau tidak mau kamu harus menerimanya, kata Lastri dengan tajam. Dina diam, tidak tahu cara menyikapi keadaan. Kenyataan menamparnya bolak-balik, namun baru kali ini terasa sakitnya. Jadi saat kakung menyatu dengan tanah, saat itu aku bisa melihatnya, tanya Dina. Lastri memegang pundak anaknya dengan kasar. Dia pesuruhmu. Pada saat itu tiba, jangan kamu tunjukkan wajah tidak berdayamu itu dan membiarkan dia melihatmu tidak berlaku seperti tuannya. Ya, Dina memandang ibunya dengan degup jantung yang tidak ada habisnya. Semua berhenti seperti tengah mengimpitnya. Kewajibannya yang dia anggap sebagai lelucon kini dipegangnya tanpa persiapan yang matang. Ditambah ibunya yang kian dingin dan bapaknya yang hanya bisa pasrah membuat Dina semakin gencar menutupi keadaan. Nyai. Dina memutar kepalanya, memeriksa sesuatu yang ada di belakangnya.
Namun setelah menoleh ke belakang, tidak ada apapun di belakang Dina. "Ah, sial," kata Dina frustasi. Selama beberapa jam warga mulai berkumpul, namun yang datang hanya sedikit sekali. Padahal kampung di mana kakung tinggal lumayan banyak penduduk, walau terdapat di lereng gunung. "Maaf Pak Agus, saya sudah menyuruh warga kampung, namun banyak warga yang masih sakit hati," kata Pak RT. Pak Agus tampak menghela nafas panjang, walau akhirnya memasang senyum tipis sebelum menjawab. "Ya seadanya saja Pak," kata Agus mencoba legowo menerima, dan Pak RT mengangguk paham. Dikerahkannya warga yang tidak lebih dari 20 orang itu, 12 laki-laki memasang tenda dan menada air, sedang sisanya yang perempuan ke dapur memasak untuk acara doa. "Din, kamu bantuin mandiin Mbah ya, kita kekurangan orang," kata Lastri memegang daun telingo, daun kelor, dan bunga 7 rupa. "Apa aku bisa menolak?" tanya Dina bergegas ke belakang. Dina membututi ibunya. Di sana hanya ada Dina, Lastri, dan Mbok. Bu, matanya Mbak Kakung masih kebuka," kata Dina ngeri. "Yang begini saja kamu ngeri? Belum saja kamu melihat dia nanti," kata Lastri menutup mata Kakung menggunakan kain. Dengan telaten Lastri mengusap tubuh Mbah Kakungnya itu menggunakan sabun. Setelahnya disiram menggunakan air, yaitu air daun telingo dan bunga 7 rupa. Setelah dirasakan bersih, diambilnya daun kelor dan dipukul ke sekujur tubuh Mbah Kakung dengan pelan. "Kamu lihat itu," suruh Lastri menunjuk bawah lengan Mbah. "Jarum Bu," pakai Nina dengan kaget. "Itu susuk Cahayu," kata Mbok halus. Diambilnya jarum-jarum itu dari balik tubuh Simbah. "Kamu yang simpan semua itu nanti di tubuhmu," kata Lastri. "Ibu bilang cuma satu," kata Dina membelalakan matanya. "Dia adalah yang paling dominan. Cetek sekali pemikiranmu mengira dia cuma satu-satunya. Yang dominan pasti punya buntut," kata Lastri tajam. Dina juga menatap ibunya dengan tajam. Baru kali ini Dina merasa sangat marah karena merasa dipermainkan. "Sudah Cak Ayu, cepat keringkan badan Mbah Kakung," kata Mbok sembari mengelus punggung Dina. Selesai memandikan, Dina pergi ke dapur untuk meminum air. Diserahkannya sisanya pada Mbok dan ibu. "Kamu lihat tadi anaknya yang dari kota, kabarnya dia yang mengambil alih semuanya." "Iya, kalau kuat akan sangat bagus, tapi kalau sampai gak kuat, bisa gila dia." Dalam Dina disengaja membuat ibu-ibu yang tadi membicarakannya terlihat tidak enak. Dia menuju dapur, diminumnya air langsung dari teko. Tidak bisa menahan sakit di tenggorokannya. Dina menggaruk lehernya yang gatal tidak tertahan. Dirasanya perutnya juga sangat mual. Tanpa pikir panjang, Dina masuk ke kamar mandi, coba mengeluarkan sesuatu yang ada di tenggorokannya. Ditariknya sesuatu di tenggorokan Dina, sesuatu semacam tusuk konde berwarna perak. "Kawanan, pakai," kata seseorang yang suaranya sangat familiar. Aku nggak bisa Kakung, aku nggak bisa." Dina menangis tertahan. Belum apa-apa, sudah semengerikan ini. "Barang iku bakal mageri awakmu, lah awakmu ora dipageri bakal akeh sing nyalakani. Barang itu akan menjagamu. Kalau kamu tidak dijagain, akan banyak yang akan mencelakakanmu atau mencelakaimu." Dina menjabak rambutnya, suara Kakung seperti nyata tepat di telinganya. Membayangkan seseorang yang baru saja dimandikannya berbicara kepadanya, membuat kengerian menjalar di sekujur tubuhnya. Dipegangnya tusuk itu dengan tangan yang bergetar dan mencuci muka sebentar sebelum akhirnya keluar dari kamar mandi. Dina berjalan kontai, lelah dengan segala kejadian yang bertubi-tubi menimpanya. "Dari mana saja kamu?"
Tanya Lastri sambil menarik tangan Dina dengan kasar. Lepasin, jawab Dina tidak kalah ketus. Nyun ngapuro. Mohon maaf, kata Lastri terkejut, lalu kemudian mundur sebelum akhirnya menundukkan kepalanya. Ojo lancang, jangan kurang ajar, kata sosok di belakang Dina. Lastri mundur, dadanya berdegup kencang. Tidak dikira dia akan datang secepat ini. Ojo pisan-pisan awakmu lancang karo ndoroku. Suara itu menggelegar hingga membuat Lastri gemetaran. Sedangkan Dina menatap ibunya dengan bingung. Kenapa, Bu? Tanya Dina melunak. Enggak apa-apa, jawab ibunya yang masih menunduk, lalu pergi dari hadapan Dina. Akhirnya tiba di mana Mbah Kakung akan dikebumikan atau dikuburkan. Kuburan sudah digali dan semua sudah berkumpul untuk mengantarkan Mbah Kakung ke peristirahatan terakhirnya. Dina meraba dadanya, dirasa degup jantungnya tidak kunjung tenang, mengingat setelah ini dia akan melihat Mbah Kakung mulai dikeluarkan dari kerandanya. Orang-orang pun dengan sigap memasukkan Mbah Kakung dengan hati-hati. Dan kemudian setelah selesai mulailah orang-orang memasukkan gundukan tanah merah hingga pada gundukan terakhir dan astaga, teriak Dina hingga jatuh ke tanah. Dilihatnya kuburan Mbah Kakung penuh sekali dengan ular. Tidak hanya satu namun ratusan ular. Bukan lagi sekelebat bayangan hitam yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dideskripsikan bentuknya. Melihat keadaan anaknya, Agus dengan sigap menutup mata anaknya. Jangan takut tadi Bapak, kata Agus membawa anaknya menyingkir dari kuburan Kakung. Aku gak bisa Pak, aku gak bisa, kata Dina tertahan. Dina enggan membuka matanya. Membayangkan apa yang terjadi sama Kakung bakal terjadi sama aku gak bisa, kata Dina lirih. Bapak sudah ngasih tahu kamu kan, konsekuensinya kalau kamu menolak. Konsekuensi itu bukan hanya untuk sekarang, namun sampai kamu mati. Kenapa harus aku sih Pak? Tanya Dina kesal. Karena setelah laki-laki, yang bisa menerima mandat itu adalah perempuan. Karena Bapak bukan perempuan, jadi kamu yang dapat mandat, kata Bapak sedih. Jadi nanti setelah aku, anakku yang laki-laki yang bisa menerima mandat ini. Benar, kata Bapak pelan. Biasakan melihat mereka, kamu tuannya. Jangan membuat mereka kebingungan karena ketakutanmu, kata Bapak. Dina mengangguk walaupun sangat ngeri, tidak lebih mengerikan daripada konsekuensi yang akan dia terima jika menolak. Dina membuka matanya, walau sedikit mengerikan, namun selama orang yang dia sayang berada di dekatnya, ya tidak masalah. Dilihatnya kembali ular-ular itu di siang hari saja sudah mengerikan, bagaimana nanti malam? Tanya Dina dalam hati. Namun fokus Dina teralihkan melihat sosok perempuan di balik pohon kamboja. Dilihatnya perempuan itu menatapnya dengan tajam. Pakaiannya serba hitam. Ular-ular yang tadinya berkeliaran dan menempel pada dahan pohon mendadak jatuh berjajar di hadapan Dina. Badangan ular itu mengarah pada sosok perempuan lalu mendesis dengan kencang. Sekelebat bayangan hitam pun berhenti di situ, ikut memandang ke arah yang sama sampai bayangan sosok besar menutupi Dina. Ular dan sekelebat sosok hitam membuat Dina sesak karena takut. Jika bayangannya saja sebesar ini, lalu bagaimana wujudnya? Tanya Dina dalam hati. Wah, teriak sosok itu menggelegar, membuat perempuan di balik pohon kamboja itu membelalakan matanya dan pergi dari pohon itu. Dina yang tidak kalah kaget pun menyeringkuk memegangi telinganya, membuat pandangan orang-orang tertuju padanya. Nyai, tanya suara besar di belakangnya. Aku gak apa-apa, kata Dina dibuat tegas. Kembali menopang badannya yang sempat rubuh, menyeringkuk menahan takut. Aku mau pulang, kata Dina pada Agus dengan tatapan memelas. Badannya benar-benar lelah,
Sebelum doa, dia ingin istirahat sebentar. Tapi di rumah akan lebih parah lagi dari ini, kata Agus mengingatkan. Jika masih memiliki banyak tenaga, ingin sekali Dina berteriak sekencang-kencangnya merutuki nasib sial yang menimpa dirinya saat ini. Namun karena sudah sangat lelah, Dina memilih tidak mendebat segala kemungkinan yang akan terjadi. Ya sudah, ayo pulang, kata Agus membantu anaknya berjalan. Dina dan Agus akhirnya kemudian berjalan dalam hening. Namun saat hampir mendekati arah rumah, terlihat sosok perempuan berbaju serba hitam tadi sedang cekcok dengan Lastri. Agus pergi terlebih dahulu mencoba untuk melerai keduanya. Namun alangkah terkejutnya perempuan tadi saat bertemu dengan tatapannya si Dina ini. Belum saja Dina menanyakan sesuatu, perempuan itu sudah buru-buru pergi dengan membawa wajahnya yang menampakkan ketakutan yang teramat sangat. Nah, namun diabaikannya perempuan tadi, Dina memilih masuk tanpa memperhatikan sekitar dan langsung tertidur ditemani Simbo itu. Dina sengaja menyuruh Mbok tetap berada di sebelahnya agar jika membutuhkan sesuatu, Dina tidak perlu mencari orang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam tidurnya sayup-sayup, Dina mendengar suara gamelan diiringi dengan tawa yang menggelegar. Diikuti suara itu hingga ke suatu ruangan yang penuh dengan wanita-wanita cantik. Semuanya melenggak-lenggokkan tubuhnya dengan mata kosong dengan senyum yang menyeringai. Tolong! Sergap Dina bangun dari tidurnya. Tolong! Dina kemudian menoleh ke belakang dengan gusar. Dina mengusap wajahnya dengan kasar, keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Sial, aku enggak bisa ngebedain mana yang mimpi dan mana yang nyata. Dan kemudian cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya, yang merupakan part kedua yang sekaligus akan menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Nah, kalian tentunya pasti penasaran kan? Apa sih misteri dibalik kekuatan Dina ini, ataupun kok keluarganya menjalani ritual seperti itu atau menganut setan atau bagaimana? Nah, lebih jelasnya lagi kita akan lanjut ke part yang kedua ya teman-teman. Dan untuk kalian yang sudah support channel ini, terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya untuk kalian semua. Jangan lupa tetap untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan juga kelanjutan dari cerita ini tentunya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.